lagi dengan aku Joyce. Aku Maxwell. Aku Juli. It's time to worship dalam ibadah kelas besar Sekolah Minggu GKA Elion versi Online. Let us pray. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Kita bisa kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan memulai ibadah. Berkatilah setiap puji-pujian dan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Guys, menurutmu mana di antara dua orang ini yang lebih besar kesalahannya? Topet. Loh, kok mati? Loh, aku belum save loh pekerjaanku. Sorry, aku nggak tahu. Angel wis, angel. Aku butuh ngecharge. Loh, kok dicabut? Loh, aku belum save loh pekerjaanku. Nggak ngurus lah. Aku juga butuh. Ini loh colokan umum. Angel wis, angel. Nah, para mana guys? Dua peristiwa tadi memang sama-sama menyebabkan kerugian sih. Tapi yang lebih parah itu, yang sudah tahu, sengaja melakukannya, tidak merasa bersalah, dan gak meminta maaf. Boro-boro memperbaiki kesalahannya. Angel wes, angel. Sorry. Seperti itulah orang berdosa yang gak mau bertobat guys. Sebenarnya karena takut juga, jadinya malah berusaha untuk membela diri. Ngeyel. Tapi puji Tuhan, Yesus Kristus yang menebus kesalahan kita di hadapan Bapa. Pembela kita yang sejati adalah Tuhan Yesus. Kamu tidak perlu malu untuk mengakui dosa dan bertobat ya guys. Because in Jesus, Nothing gonna stop us now. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. You now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising you. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. My chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising.
Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Joyce, ntar kamu ketemu Juli kan? Oh ya ilah, aku kan sekelas sama dia. Oh, kalau gitu nanti aku titip file ini ya, kasihkan ke Juli. Hati-hati loh, jangan sampai hilang. Aku udah semalaman ngerjain ini, dan tugasnya cuma ada di sini. Oke, siap beres. Joyce, kok katanya Juli dia belum terima USB yang aku titipin ke kamu kemarin ya? Hah? Duh, mateng, aku lupa. Kemarin ketinggalan di meja food court USB-nya. Hah? Loh, aduh. Duh, aku ini kok salah terus sih. Payah kok aku. Loh, Joyce tunggu. Ya, Aku boleh minta tolong lagi nggak? Titipin file USB ini ke Juli ya. nah kemarin kan aku udah hilangin USB-nya. Kok kamu titip lagi ke aku? Kamu nggak takut apa? Sebenarnya aku marah dan kecewa. Akibatnya aku mesti ngerjain ulang tugas ini sepanjang malam. Tapi aku mau belajar percayaan kamu lagi. Kali ini kamu akan lebih baik dan bertanggung jawab. Ini. Ya iya, aku janji akan lebih baik. Dul, ini USB titipan dari Max ya. Oh iya, thanks ya Joyce. Nah guys, aku belajar untuk berubah menjadi lebih baik. Semua karena kemurahan Maxwell yang ngasih aku kesempatan kedua. Nah, bayangin tuh gimana Tuhan lebih lagi bersabar dan menuntun kita untuk berubah. Semua Berkat kemurahannya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom teman-teman, gak kerasa sudah hari Minggu lagi dan sudah lama Cici gak ketemu sama teman-teman sekalian di sini. Oke, hari ini tema minggu hari ini kita akan bahas tentang the God of second chance, dimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu membuat kesalahan, tapi Tuhan tetap mau kasih kita kesempatan kedua untuk memperbaikinya. Sebelum kita mulai firman hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau anugerahkan bagi kami setiap hari ya Bapa. Terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu. Kiranya Engkau mau membantu mempersiapkan hati kami untuk bisa menerima dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman pernah nggak? Pasti pernah sih. Teman-teman pasti pernah kan melakukan kesalahan. Nah, tipe kesalahan yang sering kita lakukan itu ada dua. Kesalahan yang sengaja kita lakukan atau kesalahan yang tidak sengaja kita lakukan. Bedanya apa? Kesalahan yang kita lakukan itu pasti semua ada resikonya. Dan semakin besar kita melakukan kesalahan, semakin besar juga kita akan menanggung hukumannya. Dan semakin kita tahu dan semakin kita sadar kalau apa yang kita lakukan itu salah, maka akan semakin berat juga hukuman yang akan kita terima. Semakin serius juga hukuman yang akan kita terima. Contohnya seperti ini. Misalkan teman-teman lagi ada di jalan, teman-teman bisa nyetir kendaraan sendiri nih misalnya. Kalian tahu ada jalan yang nggak boleh, misalnya belok kiri langsung atau belok kiri mengikuti rambu. Nah, teman-teman tahu kalau belok kiri itu harus mengikuti rambu, tapi teman-teman terburu-buru, sudahlah aku belok dulu aja. Nah, karena kalian tahu sebenarnya kalau belok itu harus mengikuti rambu, tapi kita melanggar, apa yang kita rasakan? Wah, kita pasti nggak tenang dong di jalan itu. Kita pasti akan, waduh, ini ketangkep gak ya sama CCTV? Waduh, ada nggak ya polisi nanti yang bakal nangkep aku? Jadi semakin kita tahu, semakin kita ini nggak akan tenang gitu loh. Beda dengan kalau kita ini nggak tahu kalau
belok kiri harus mengikuti rambu. Tiba-tiba kita belok aja. Dan misalnya, tahu-tahu nanti kita dicegat sama polisi gitu. Nah, posisi yang nggak tahu kalau belok ini harus mengikuti rambu, kan pasti ditanya dong. Kamu tahu nggak kalau ini nggak boleh langsung belok, harus mengikuti rambu. Terus kalau kita nggak tahu ya kita jawabnya, oh maaf Pak, saya nggak tahu. Ya sudah, polisinya pasti ngomong apa? Ya kita kena tilang, itu sudah pasti. Tapi Pak polisinya pasti ngomong, ya sudah, next time hati-hati ya, diperhatikan rambu-rambunya. Bedanya apa dengan kita yang tahu rambu-rambunya tapi kita tetap melanggar? Ketika kita dicegat sama Pak polisi, kita kan pasti juga sama pertanyaannya. Kamu tahu nggak ini nggak boleh belok, harus mengikuti rambu. Kalau kita jawabnya, oh iya Pak saya tahu, tapi saya keburu-buru Pak, ngomong kayak gitu. Lah kira-kira respon dan reaksi Pak polisinya gimana? Pasti akan lebih tambah marah kan? Kamu sudah tahu kalau belok harus mengikuti rambu, kenapa melanggar? Kan seperti itu. Dan otomatis hukumannya juga akan semakin berat. Seperti itu teman-teman. Jadi pelanggaran terbesar yang paling sulit untuk diterima adalah kalau perjanjian yang kita tahu, hal yang kita tahu itu dilanggar. Jadi misalkan gini, kita sadar dan kita berjanji, oke aku tidak akan melakukan hal itu. Kita tahu hal yang buruk itu kita tidak boleh lakukan. Tapi kita juga dengan sadar melanggar perjanjian itu. Contoh misalnya, kalau misalkan kita pacaran aja lah ya. Nah, pacaran itu kan masih belum ada ikatan apa-apa kayak gitu kan. Tapi kalau pacar kita ini berselingkuh, kita kan pasti sakit hati gitu kan. Nah, sekarang kalau hubungannya sudah jauh lebih serius misalkan, kita menikah sudah ada ikatan hukumnya. Kita sudah berjanji di hadapan Tuhan. Berjanji suka duka bersama, sehat sakit bersama, kaya miskin bersama. Lalu tiba-tiba salah satu ada yang berselingkuh. Bagaimana rasa sakit hatinya? Dan hey, you know what? Semua hal itu sudah dilakukan dari zaman dahulu kala oleh bangsa Israel. Yang mana kita tahu bangsa Israel ini adalah umat pilihan Tuhan. Dan mereka juga memiliki perjanjian dengan Tuhan Allah Yahweh. Perjanjiannya apa? Orang Israel di sana berjanji untuk menjadi umat dan Tuhan adalah Allah mereka. Tapi pada masa itu semua bangsa punya Allah dan dewanya sendiri-sendiri. Ada yang percaya di gunung ini ada dewanya, di hutan ini ada Tuhannya sendiri, lalu di pantai juga ada Tuhannya sendiri-sendiri. Mereka menyembah macam-macam dewa, tergantung kebutuhannya apa. Nah, kalau Tuhan mau marah, bisa nggak sih? Ya pasti bisa. Tuhan mau mengabaikan mereka juga pasti bisa. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menjumpai kembali orang Israel dan mengikat kembali perjanjian. Jadi Tuhan memperbarui lagi perjanjian dengan bangsa Israel. Dan perjanjian itu kita kenal dengan 10 hukum Taurat. Walaupun isinya ada 10, tapi hukum ini mengatur 2 hal yang penting. Yang pertama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan, di mana kita harus selalu menyembah Tuhan. Dan yang kedua adalah hubungan yang mengatur antara manusia dengan sesamanya, yang dimana kita harus saling mengasihi. Tapi walaupun sudah dibuat perjanjian seperti itu, bangsa Israel tetap melanggar lagi, tetap melanggar perjanjian itu lagi. Jadi kalian bisa bayangkan bagaimana sakit hatinya Tuhan. Bangsa Israel ini melanggar gak cuma sekali, gak cuma 2 kali, tapi berkali-kali. Padahal mereka tahu sebenarnya mereka gak boleh melanggar perjanjian yang sudah mereka perbuat. Dan dengan melibatkan langit dan bumi menjadi saksinya, Tuhan akhirnya menyatakan penghakiman atas bangsa Israel. Di sini dikatakan, di Yesaya ayat yang pertama pasal yang ketiga dikatakan bahwa lembu yang berupa binatang ini saja tahu siapa tuannya, tapi bangsa Israel tidak tahu siapa tuannya. Lalu juga dikatakan pada ayat yang kelima dan keenam, dikatakan kalau umat Tuhan itu bagaikan orang yang sudah sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau kita sekarang ngomongnya sudah nggak ada obatnya ini gitu, ya kan? Dan dosa yang mereka lakukan itu semua ada harga yang harus dibayar.
Bahkan Nabi Yesaya sudah menubuatkan waktu itu kalau bangsa Israel akan diasingkan dari tanah perjanjian dan akan dibuang ke negeri penjajah di Babel. Dari nubuat Nabi Yesaya ini kita bisa tahu kalau pada saat itu Tuhan sudah sangat-sangat jijik dengan perbuatan bangsa Israel ini. Tuhan sudah sangat muak karena mereka sudah berkali-kali melanggar dan mengkhianati perjanjian yang mereka buat dengan Tuhan. Nah, jika Tuhan sudah semarah itu sama bangsa Israel, hukuman pasti pantas dong dijatuhkan atas mereka, benar kan? Boleh nggak Tuhan mau mengabaikan, sudahlah aku abaikan saja bangsa ini, aku tidak mau urus lagi bangsa ini. Bisa nggak Tuhan berkata seperti itu? Atau bisa nggak Tuhan melakukan hal itu? Tentu saja bisa. Tapi hal itu tidak Tuhan lakukan. Ada hal tak terduga lainnya yang Tuhan lakukan karena Ia sangat mengasihi umatnya. Mari kita baca Yesaya 55 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Bunyinya demikian. Carilah Tuhan Allah selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan kelimpahannya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Jadi di sini Tuhan bahkan memberikan kesempatan bagi bangsa Israel untuk bertobat. Ia menjanjikan pemulihan dan pengampunan sebelum orang Israel datang dan meminta ampun pada Tuhan. Ini yang namanya anugerah. Karena Tuhan memberikan sebelum bangsa Israel itu meminta. Tapi setelah bangsa Israel bertobat dulu baru Tuhan memberikan, itu namanya upah. Sama seperti kita kalau kerja. Kita kerja dulu baru dibayar, itu namanya upah. Tapi kalau kita belum bekerja, kita sudah diberi, itu namanya berkat, begitu kan? Nah, orang Israel dari ayat ini dikatakan kalau orang Israel tidak akan selamanya ada di tanah pembuangan. Tuhan malah berjanji akan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan sama Tuhan. Dan respon penerima pemulihan ini adalah dengan pertobatan, kembali ke hubungan perjanjian yang intim dengan Tuhan. Dan meski telah berselingkuh, orang Israel akhirnya mau untuk mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang hidup. Pengampunan dan pemulihan yang paling sempurna diberikan oleh Tuhan Yesus. Dulu kalau orang-orang zaman dulu itu mau datang menemui Tuhan itu nggak segampang sekarang kayak kita ini tinggal sujud dan berdoa. Zaman dulu orang itu harus melakukan banyak sekali ritual. Jadi dari membersihkan diri dulu, mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat mereka tidak tahir. Bahkan sampai mereka juga harus membawa korban persembahan setiap kali mereka mau datang untuk menemui Tuhan. Jadi kalian bisa bayangkan betapa sulitnya zaman dulu itu ketika kita mau menemui Tuhan. Itu sangat banyak sekali ritual dan aturannya. Tapi sejak Tuhan merelakan dirinya mati di atas kayu salib, Dia mau mati menanggung semua dosa kita. Dialah yang membuat diri kita semua ini tahir di hadapan Allah Bapa kita. Bagaimana kita respon atas kematian Tuhan itu? Dia sebagai penebus kita harus meresponnya dengan hati yang mau bertobat, hati yang mau menerima kesempatan yang Tuhan berikan. Pakai itu sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri kita. Lalu di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 dikatakan orang yang menerima anugerah akan hidup dalam pertobatan. Jadi teman-teman, mari kita lakukan pertobatan dan minta ampun pada Tuhan. Perbaiki semua kesalahan yang telah kita lakukan yang telah mendukakan hati Tuhan. Cece punya cerita dulu. Ini cerita waktu Cece masih pacaran dulu. Waktu Cece putus dari pacarnya Cece sempat marah sama Tuhan. Kok kenapa seperti ini gitu loh. Kita sudah menjalaninya baik-baik,
Terus kenapa kalau kok harus dipaksa untuk putus gitu kan? Nah, sempet Cece itu marah, protes dan ngotot minta sama Tuhan. Pokoknya aku mau balik sama dia. Pokoknya aku harus balik sama dia gitu. Nggak tahu ya apanya, pokoknya aku harus balik sama dia. Kalau Tuhan nggak balikin aku sama dia, aku marah sama Tuhan. Aku nggak mau lagi sama Tuhan. Nah, lalu tiba-tiba suatu saat Cece ini seperti dapat teguran. Kayak seperti seolah-olah Cece ini dengar Tuhan ini ngomong gini. Oke, fine, kamu tak balikin lagi sama dia, tapi aku meninggalkan kamu. Gimana? Oh wow, waktu Cece dapat pertanyaan seperti itu rasanya sesuatu yang menakutkan gitu loh. Jadi membayangkan gimana ya, ditinggal Tuhan itu lebih mengerikan daripada ditinggal pacar gitu loh. Jadi Tuhan menawarkan kesempatan, kamu mau nggak? Kamu tak balikin sama pacarmu tapi aku meninggalkan kamu. Itu akhirnya membuat Cece sadar bahwa kita tidak boleh mencintai segala sesuatu itu lebih dari Tuhan. Karena apapun yang kita cintai lebih dari Tuhan, itu pasti akan diambil oleh Tuhan. Dan di sini Cece dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki hal itu, untuk menyadari bahwa apa yang Cece lakukan selama itu tuh salah. Dan akhirnya, oke, walaupun dengan berat hati, akhirnya Cece belajar untuk mau ikut apa yang Tuhan inginkan dari Cece. Dan intinya sekarang Cece juga fine-fine aja, baik-baik saja gitu. Bisa bayangkan kalau Tuhan meninggalkan Cece, wah bagaimana hidup Cece ini jadinya. Jadi teman-teman, maukah kalian menerima kesempatan kedua yang ditawarkan oleh Tuhan untuk memperbaiki hidup kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kesempatan-Mu yang Engkau berikan pada kami. Maafkan kami Tuhan jika terkadang kami terlalu memaksakan keinginan kami. Maafkan kami jika kami selama ini selalu mendukakan hati Engkau ya Tuhan. Ajarkan kami selalu untuk mau menuruti firman-Mu dan berjalan di dalam jalan-Mu yang benar ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-9. Dengan demikian bunyinya, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi teman-teman, manfaatkan kesempatan kedua yang sudah Tuhan tawarkan untuk memperbaiki kehidupan kita. Jangan disia-siakan. Selagi Tuhan mau ditemui, mari kita temui Dia. Juga Cece mengingatkan jangan lupa untuk persembahan ya. Kalian bisa transfer ke rekening gereja, atau kalian bisa titip ke papa mama kalian, atau kalian kumpulkan jadi satu. Kemudian saat kita bisa ibadah offline lagi, kalian bisa bawa persembahan itu ke gereja. Guys, dari firman Tuhan kamu tahu bahwa Allah amat sayang padamu. Dia bukan menunggu, melainkan berinisiatif memberikan anugerah. Jika umat Israel Tuhan berikan kebebasan dari pembuangan, maka kita umatnya hari ini, Tuhan Yesus berikan kelepasan dari ikatan dan akibat dari dosa. Ayo guys, kita berubah dengan kuasa penebusan Tuhan Yesus. Kita hanya bersandar pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan
Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, Dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Guys, ibadahmu hari ini adalah wujud persembahanmu pada Tuhan. Semoga ibadah hari ini memberkatimu juga. Sampai di sini ya ibadah kita. See you again next week dalam ibadah kelas besar Sekolah Minggu GKL Lyon versi Online. Bye.